Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar abang semuanya, sehat? Alhamdulillah kalau begitu. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Arif Budiman, saya kuliah di Stika Silaturahim. Jadi tujuan saya berdiri di depan itu ingin menyampaikan sedikit apa itu fisioterapi dan cara mengatasi rasa sakit di bagian leher. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah abang ini tahu apa itu fisioterapi? Baik, jika belum tahu saya akan jelaskan. Jadi fisioterapi itu adalah bentuk pelayanan kesehatan yang dilakukan bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada kelompok ataupun individu untuk memulihkan gerak dan fungsinya sehingga kembali normal. Nah, ini tentu saja saya ingin membahas itu cara mengatasi sakit di bagian leher. Rasa sakit di bagian leher ini kemungkinan besar terjadi karena bertahan di suatu posisi yang salah dengan waktu yang lama. Untuk abang yang bercerita, tolong perhatikan ke depan sebentar ya bang. Saya minta waktu sebentar. Jadi rasa sakit di bagian leher ini kemungkinan besar terjadi karena bertahan di suatu posisi yang salah dengan waktu yang lama. Contohnya, ketika abangnya tidur menggunakan bantal yang tinggi ataupun bantal yang keras. Kan dalam waktu tidur itu kita lebih kurang dari 8 jam. Itu kan sangat lama waktunya. Jadi kalau abang menggunakan bantal yang keras ataupun yang tinggi, maka terjadilah ketegangan otot di bagian leher sehingga menyebabkan rasa nyeri di bagian lehernya. Terus ada lagi contohnya ketika kita menggunakan handphone. Nah, handphone ini tanpa tidak sadari, ini juga bisa menyebabkan rasa sakit di bagian leher. Ketika abangnya kasihkan menonton ataupun melihat HP, itu posisi leher kita bertahan di suatu posisi yang lama. Misalnya ngadap ke bawah. Nah, itu adalah bertahan di suatu posisi yang salah. Jadi jikalau bertahan di suatu posisi salah, maka menyebabkan rasa sakit di bagian leher. Nah, jadi untuk sekarang adakah abang yang merasakan nyeri ataupun sakit di bagian lehernya? Ayo. Abangnya merasakan nyeri di bagian leher? Iya. Abangnya boleh baju ke depan. Tolong luruskan punggungnya. Oke. Abangnya tolong luruskan pinggangnya. Jadi waktu posisi duduk yang benar itu adalah dengan cara meluruskan bagian pinggangnya. Baik, mohon maaf ya bang, saya pegang kepalanya. Ya. Coba abang menghadap ke samping. Nyaman atau tidak? Nyaman. Coba ke samping kiri. Nyaman atau tidak? Tidak. Ke atas. Nyaman atau tidak? Nyaman. Ke bawah. Nyaman atau tidak? Nyaman. Baiklah, di sini saya akan sedikit melakukan praktek cepat untuk melancarkan peredaran darah. Cara ini juga bisa mengatasi rasa sakit di bagian leher. Juga bisa untuk melakukan supaya menghilangkan rasa sakit di bagian kepala, juga bisa melancarkan peredaran darahnya. Baik, langsung saja. Banyak mohon maaf saya pegang kepalanya. Tolong bukakan rahangnya supaya peredaran lancar. Nah, jadi untuk melakukan prakteknya cukup dengan menekankan ke posisi belakang kepala. Jadi menekan cukup kayak gini, jangan terlalu keras dan jangan terlalu lembut. Jadi cukup sedang-sedang. Buka rahangnya, semakin lebar ini akan semakin bagus. Sebelumnya abangnya udah sering ya merasakan sakit di bagian leher? Sebelumnya sudah. Itu abang tahu gak penyebabnya itu gara-gara apa? Mungkin gara-gara dadang. Mungkin gara-gara abangnya bertahan di main handphone, tidak bergerak, bertahan di suatu posisi yang lama. Jadi kalau abang main HP, jangan bertahan di suatu posisi yang lama, usahakan gerak-gerakkan lehernya ke samping ataupun ke depan, ke samping kiri, ke atas, bawah, supaya tidak menetap di suatu posisi tersebut. Bukakan rahangnya bang. Nah, coba bang pedangkan ke samping. Nyaman atau tidak? Nyaman. Nah, sebelah sini nyaman atau tidak? Nyaman. Ke atas? Nyaman. Ke bawah? Nyaman. Berarti udah mendingan ya sekarang? Ya. Dari sebelumnya tadi kan agak merasa sakit kalau di bagian kiri. Ya. Nah, abangnya silakan dulu. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Lebih dan kurang saya maaf. Sebelum saya akhiri, di sini saya akan membuka sesi pertanyaan. Jikalau abangnya ingin bertanya, dipersilakan. Ada yang ingin ditanyakan? Untuk abangnya, silakan.
bentuk pelayanan apa saja yang dilayankan seorang fisioterapi selain dari penyakit di bagian leher? Pertanyaannya, bentuk pelayanan apa saja yang dilayankan oleh seorang fisioterapi selain dari sakit bagian leher? Ah, ya. Benar? Benar. Jadi ada beberapa yang ditugaskan untuk seorang fisioterapi, seperti orang-orang yang cedera, seperti orang-orang yang terkena stroke, seperti anak-anak yang cacat di bawah umur, nah, dan ada lagi lain sebanyaknya. Jadi abangnya apakah sudah dipahami? Sudah. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Jikalau tidak ada, jangan maaf jika ada kurangnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.